aktivitas bisa dibatasi, tetapi tidak mematikan aktivitas dan tidak mematikan produktivitas. Itu yang penting, tetap produktif. Assalamualaikum, Rahmat Kurniawan hadir lagi di meja redaksi Banten Raya. Teman-teman, kali ini saya syuting dengan layout yang berbeda nih, karena kita sedang ada di ruangan orang. Atas permintaan narasumber, kita lakukan syuting di ruang kerjanya narasumber. Siapa sih narasumbernya? Penasaran ya? Bang Ali Nurdin, Abdul Ghani, apa kabar Bang? Alhamdulillah, terima kasih. Gimana? Selamat ya, udah jadi ketua. Biasa aja. Biasa aja ya. Kalau tugas ya dijalanin aja lah. Oh ya, amanat ya Bang ya. Iya. Namanya juga. Tugas dari pimpinan partai ya dijalanin. Agenda gimana hari ini? Sibuk Bang? Ya lumayan lah. Lumayan. Ya. Hari ini ada rapat di komisi, ada rapat paripurna nanti jam 2, laporan reses, hasil kita ketemu masyarakat, ketemu konstituen. Nanti kita akan sampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini gubernur, atas apa aspirasi masyarakat terhadap pemerintah Provinsi Banten. Dalam hal ini gubernur tentunya dan wakil gubernur. Terhadap program-program yang harus diimplementasi kepada masyarakat. Begitu Bos Rahmat. Aduh. Bos podcast Banten Raya. Amin, amin. Ya. Bang, paling banyak kemarin reses apa aspirasinya Bang? Nah, sebenarnya kalau masyarakat sangat sederhana kebutuhannya. Kebutuhan masyarakat itu tentu pertama peningkatan ekonomi. Banyak juga masyarakat di bawah kegiatan ekonominya terhambat karena persoalan pandemi ini. Mereka ingin pemerintah turut serta membantu ekonomi. Maka harus ada pemberdayaan ekonomi masyarakat lemah, misalkan ekonomi keluarga. Misalkan ada industri keluarga yang kecil-kecil, kita harus bantu. Ada perdagangan di warung-warung gitu ya, di tingkat keluarga, itu juga harus dibantu. Banyak ibu-ibu rumah tangga yang membantu ekonomi keluarganya, yang pemerintah juga harus turun tangan. Ada lagi beberapa hal berkaitan dengan pelayanan kesehatan, dan tentu kita juga berharap pada pemerintah segera menangani persoalan COVID ini berkaitan dengan vaksinasinya, supaya disegerakan. Bahwa ada juga di masyarakat yang kontra, ya itu hal lain. Yang pro lebih banyak lagi. Nah itu yang harus dilayani. Nah harus segera diselesaikan karena mereka ingin segera pandemi ini selesai. Betul. Perjalanan, kegiatan sosial, kegiatan kemasyarakatan, kegiatan ekonomi kembali pulih. Gitu Kang Rahmat yang dikehendaki oleh masyarakat. Aspirasi lainnya ya sangat dasar, misalkan masih ada beberapa jalan-jalan kampung yang rusak oleh karena tidak ada TPT. TPT itu penahan, karena kan sawah-sawah pematang gitu yang ke kampung-kampung. Kemudian ada juga petani minta infrastruktur pertanian seperti saluran primer di sawah-sawah, di pematang, di perkebunan. Mereka ingin segera direvitalisasi karena banyak saluran-saluran yang sejak pemerintahan Belanda saja masih belum diperbaiki. Itu harus segera diperbaiki dengan tentu memang ada terjadi okupasi atau pengambil alihan lahan pertanian menjadi lahan pemukiman, menjadi industri dan sebagainya. Itu hal lain. Karena itu juga bagian dari proses peningkatan ekonomi, tentunya industri, ekonomi, dan kebutuhan akan rumah. Tapi masih banyak lahan-lahan pertanian, masih besar saya kira. Mudah-mudahan itu bisa dipertahankan sehingga kebutuhan pangan masyarakat di Banten bisa terpenuhi hanya dari hasil pertanian di Provinsi Banten, begitu Kang Rahmat. Siap. Kita berharap seperti itu, maka harus segera diperbaiki. Bahkan ada rekomendasi BPK bahwa kita harus membuat kajian tentang sistem pengairan, sistem drainase, dan segala macam yang berkaitan dengan kebutuhan air, baik menangani persoalan banjir dan persoalan
kebutuhan pertanian, embung-embung dan lain sebagainya. Maka kita diminta oleh BPK supaya membuat kajian seluruh provinsi Banten agar menciptakan sistem tata air yang baik gitu. Saya kira itu Kang Rahmat. Berarti itu juga dari penting. infrastruktur, Ya. Ekonomi, bantuan-bantuan sosial gitu ya, Pak. Iya. Kemudian Kesehatan, UMKM ya. dan kesehatan ya. Gitu. Pendidikan juga penting. Oh iya, pendidikan. Pendidikan juga penting saya kira. Apa yang menjadi kebijakan kewenangan provinsi terhadap sekolah menengah atas, saya kira harus dipenuhi. Misalkan di setiap kecamatan minimal ada 1 SMA dan 1 SMK. Kenapa SMK? Ternyata masyarakat setelah kita telusuri, kita dalami, mereka ingin anak-anaknya bisa setelah selesai sekolah tinggi, banyak yang menghendaki langsung bekerja, begitu. Jadi itu harus diberi layanan maksimal. Dan kita berharap di 155 kecamatan itu ada SMK-nya lah, minimal satu-satu. Syukur-syukur SMA-nya ada 2. Jadi misalkan di setiap masyarakat misalkan di 30.000 masyarakat ada 1 SMA gitu, itu lebih baik saya kira kalau bisa seperti itu. Setiap 30.000 masyarakat ada 1 atau 2 SMA gitu, masyarakat SMA, ya gitu kan. Satu kecamatan kan di Tangerang misalkan ada yang sampai 200.000. Nah, hitungannya jangan kecamatan kan kalau kayak gitu. Kalau di Pandeglang, di Lebak ya mungkin satu kecamatan ada yang hanya 21.000, mungkin ada 30.000 satu kecamatan. Tapi di Tangerang padat penduduk. Jadi makanya parameternya adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk. Jadi di setiap 30.000 penduduk itu ada 1 SMA dan 1 SMK. Kalau SMP-nya ya nanti di kabupaten kota lah harus lebih banyak lagi, dan saya berharap di setiap 15.000 penduduk ada 1 SMP begitu. Dan di setiap 5.000 penduduk itu harus ada 415 SD. Gitu. Nah, itu akan tercapai, kemudian IPM kita akan cepat tercapai dan bahkan akan bisa melebihi rata-rata nasional, Kang Rahmat, seperti itu. Ini butuh anggaran berapa, Bang? Ya, kalau soal anggaran ya kita tinggal kita poskan saja mana yang skala prioritas kan. Semua yang penting semua bisa terpenuhi seperti itu, Kang Rahmat. Kalau sampai dengan tadi itu berapa kecamatan? 155 kecamatan. Kira-kira butuh waktu berapa tahun, Bang? Kalau itu semua dikehendaki terwujud, bisa juga dimaksimalkan di 1 periode pemerintahan 5 tahun gitu. Yang udah ada berarti nggak usah dibangun lagi? Oh iya, nggak. Kalau yang nggak ada kan tinggal dihitung dari jumlah penduduk, tinggal ditambah. Kalau yang kurang ditambah. Kalau yang lebih nggak ada yang lebih. Ini juga untuk mengakomodir sistem zonasi ini, Bang ya? Ya, salah satunya sistem zonasi juga kan bisa teratasi dengan pola seperti ini. Karena masyarakat juga agak kesulitan ketika mencari sekolah, sementara sekolahnya tidak ada di wilayah zonasinya. Itu mereka tidak terakomodir. Kira-kira kalau dianggarkan per tahun berapa, Bang? Untuk pendidikan? Iya, tadi itu gedung sekolah tadi. Ya, kalau di rata-rata kan begini persoalannya kan memang harga. Kan harus ada pengadaan tanah juga. Harga tanah di setiap daerah berbeda-beda. Yang jelas dari anggaran yang sudah ada aja, misalkan kita punya kemampuan sekarang di 10 triliun. Kita coba genjot di tahun 2022 di 13 triliun misalkan. Saya kira di angka 1 triliun untuk belanja infrastruktur sekolah. Kita sih setuju aja, kita sepakat untuk itu gitu. Karena prinsipnya kalau dari sisi jalan kita sudah terpenuhi. Ada jalan-jalan yang menjadi landscape saja yang belum kita penuhi dan yang macet-macet. Kalau dari sisa perbaikan jalan provinsi itu kan hanya tinggal 12 km yang belum terselesaikan itu. Dan 12 km wilayah mana tuh? Dan itu di selatan, di Lebak, Pandeglang? Bukan, di Lebak aja. Oh, di Lebak. Iya, yang sudah selesai semua? Secara panjang sudah selesai. Persoalannya kan di lebar, misalkan fasilitas jalan, guardrail, dan kemudian drainase dan lain sebagainya. Dan itu tidak terlalu besar bahkan anggaran gitu, Kang Rahmat. Tapi tak-takan Gunung Sari sampai mana Pasar Ayer belum tuh, Bang?
Itu udah masuk 12 km tadi belum? Itu belum terbangun, gitu. Terputus sampai dengan apa tuh namanya? Yang sampai Anyer. Sampah itu namanya Cilawong. Cilawong. Ke sana belum. Itu Belum. kan jalan provinsi, Bang. Iya, memang itu jalan provinsi. Nah, itu masuk dalam 12 km itu. Saya kurang tahu, tapi yang saya tahu 12 kilo itu ada di Lebak berdasarkan laporannya. Apakah kalau yang sampai Anyer memang jalan provinsi, tapi kan di laporannya sudah selesai. Saya nggak tahu kalau itu kalau Kang Rahmat menganggap ada persoalan, ya kita juga perlu lihat juga di lapangan. Itu. Di situ masih banyak yang rusak atau gimana? Enggak, betonisasinya baru putus. Kayaknya udah dianggarkan di tahun ini. Di tahun ini? Kayak belum ada tanda-tanda pekerjaan? Belum Iya, jangan-jangan itu termasuk skema SMI. Kalau itu skema SMI, kalau itu termasuk skema SMI, berarti nanti kita akan dibuat skema di perubahan, karena rencananya kan gubernur akan membatalkan SMI, pinjaman SMI. Ini menarik nih obrolan. Iya, siap. Itu rencananya akan diputus dan mungkin pada akhirnya kita melakukan belanja jalan itu dari uang sendiri, uang mandiri lah, uang dari pendapatan asli Provinsi Banten. Bakal ada itu. Di perubahan kan bakal ada istilahnya perombakan program. Kira-kira apa yang bakal dirombak? Nah, ini kan karena persoalan pinjaman SMI ini, sehingga kemarin kita rapat dengan TAPD pada saat tentang laporan keuangan 2020, kita juga membahas tentang skema penyelesaian program yang dilakukan pembayarannya melalui pinjaman SMI. Sehingga kita coba mengusulkan kepada pemerintah tidak boleh diputus kontraknya karena sudah dibuat. Yang sudah dilelang. Iya, kan sudah ditender, sudah ditentukan pemenangnya. Nah, kalau itu sampai berhenti, itu artinya pemerintah gagal. Gagal dalam pengertian program yang sudah dicanangkan tidak dikerjakan atau tidak dilanjutkan. Itu kurang baik bagi perjalanan pemerintah. Nah, maka saya mengusulkan dan Badan Anggaran secara umum serta hasil rapim kami sampaikan juga agar pemerintah membuat skema pembayaran. Skema pembayaran itu berarti kita di perubahan itu dimultieskan. Jadi mereka bekerja di tahun 2021 berapa persen dibayarkanlah di perubahan anggaran tahun 2021 sesuai persentase pekerjaannya. Iya, persentase pekerjaan atau kita target sekian persen di tahun 2021 kita bayar. Kemudian di tahun 2022 baru sisanya 100% diselesaikan. Mungkin saja nanti ada beberapa program yang sudah dicanangkan di tahun 2022 jadi pending dulu. Misalkan. Apa tuh? Tahu juga belum disampaikan? Belum disampaikan. Kalau sudah ada ancang-ancang pemerintah, kan kita belum terima dokumen apa-apa dari pemerintah. Nahan dulu, puasa dulu. Ini dulu diselesaikan. Karena banyak ada kantor kecamatan, kayak kantor kecamatan Cinangka kan harus diselesaikan itu. Itu tadi masuk dalam APBD? Yang mana? Kecamatan ini? Iya, kan karena kan dia adalah dari kebijakan provinsi tentang pelebaran jalan. Oh, kena pelebaran. Seperti pembangunan masjid di lingkungan sudah terlanjur digusur kantor. Sudah dibangun, sedang dibangun, sudah dikontrak. Oh, sudah dikontrak. Itu tidak boleh. Nah, kita minta itu jangan dihentikan, dilanjutkan. Termasuk kontrak-kontrak yang sudah dibuat, kayak jembatan boru dan lain sebagainya, dikerjakan lah. Berapa persen kemampuan kita bayar di tahun 2021 ya selesaikan, dibayarkan. Sisanya tahun 2022. Aja. Ya itu soal mekanismenya, mekanisme adendumnya, terus kemudian tentang perpanjangan waktunya dan lain sebagainya. Silahkan pemerintah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Gitu. Ini akan dibahas matang nanti di perubahan. Iya, makanya kita nunggu KUA PPAS dari pemerintah. Kapan akan menyampaikan nota KUA PPAS terhadap perubahan 2021 dan murni 22, karena itu harus berkaitan kan. KUA PPAS harus bersamaan dikirim, tinggal mana yang prioritas dibahas gitu. Mungkin solusi ini solusi terbaik ya Bang, supaya tidak mengorbankan program yang lain. Iya dong. Gitu. Jangan sampai program yang lain juga diputus, anggarannya dialihkan ke sini. Gitu kan. Ini dibikin makanya polanya multi years. Iya. Gitu, oke. Kita buat skema baru terhadap penyelesaian program yang sudah dibuat.
Ya, oleh pemerintah provinsi, begitu Kang ya Rahman. memang infrastruktur juga harus jalan juga ya. Iya, harus selesai. Selesai. Gitu, jangan sampai enggak. Ini jalan penting loh Bang. Rumah saya kebetulan tak-takan. Iya. Apalagi ini rumahnya ditak-takan, ya harus diselesaikan dan insya Allah diselesaikan. Sehingga di tahun-tahun berikutnya persoalan jalan provinsi tinggal penambahan jalan dan pelebaran jalan, termasuk fasilitasi jalan-jalan. Karena memang pada umumnya usia beton itu lumayan, usia rigid, jalan beton atau jalan rigid itu usianya lebih baik lah daripada fleksibel. Fleksibel itu ya hot mix gitulah. Ya. Karena apa? Ini kan akses menuju lokasi pariwisata. Iya. Banyak masyarakat lokal. Kalau mau ke Anyer itu motong jalan. Iya, memang itu juga bagian dari solusi. Kalau Palima Pasar Tenang kan udah selesai. Sudah. Tinggal yang tak-takan Gunung Sari dan mana tuh Pasar Anyer. Ini yang belum, Bang. Termasuk yang di Pandeglang jalan apa itu Mandalawangi ya. Mandalawangi juga udah selesai lah. Iya, kita anggap itu udah selesai. Apalagi nanti fasilitas jalan tol sudah sampai mana? Sampai gitu kan insya Allah tahun 2023 ini selesai sampai ke ujung, sampai ke sampai mana nama itu Tanjung Lesung. Mentok sampai ujungnya. Iya, itu tahun 2023. Kan pembebasan lahannya udah hampir selesai ini di tahun 2021, awal 2022. Nanti konstruksinya dimulai di awal tahun 2022. Yang ruas tol Serang Rangkas, insya Allah di bulan Juli ini sudah dibuka dan kemudian mereka melanjutkan pembangunan di dua seksi berikutnya dan mudah-mudahan ini bisa selesai dan kemudian kita pemerintah harus menyambut itu dengan membuat RT/RW. Kita harus dirubah RT/RW kita, rencana tata ruang kita dirubah sehingga di setiap pintu keluar tol itu kita buat zona-zona untuk pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan kondisi real di lokasi di tempat. Misalkan antara Serang sampai Rangkas ini industri apa yang cocok? Menurut saya ya manufaktur boleh. Industri sepatu misalkan, pakaian, garment dan lain sebagainya. Itu masih wilayah clear lah di situ. Tapi jangan saya mengusulkan tidak ada industri berat di sepanjang ruas tol Serang Panimbang itu. Lebih baik kita mengembangkan industri-industri yang ramah lingkungan, misalkan tentang pengembangan pertanian. Ada industrinya. Selain pengembangan pertanian, ada industri pertaniannya, gitu. Iya. Tapi kalau industri alat pertaniannya tetaplah hitungannya itu masih manufaktur ya di wilayah Serang sampai dengan Rangkas. Tapi Rangkas di sana itu harus pengembangan itu. Jadi misalkan pengembangan pengemukan sapi, kemudian pertanian agroindustri. Banyak industri besar yang saya meyakini tertarik menanamkan modal di wilayah sana. Misalkan Nestle, Ultra, banyak sekali yang pasti berminat. Dan kemudian pengembangan peternakan daging-daging ternak sapi, selain itu pengembangan ternak sapi, kambing, ayam, banyak industri makanan ternaknya ada di wilayah Balaraja, di Tangerang, di Serang juga kan banyak. Ada pakan ternak ya? Pakan ternak. Mereka sudah membuat saja pengemukannya di sana. Gitu. Jadi pasti bisa dibangun sinergi itu dan itu harus dari pemerintah dalam hal ini kepala daerah yang secara intensif melakukan pendekatan. Kalau kepala daerah nggak perlu datang ke industri yang dipanggil ke pendopo juga datang pasti. Dibikin itunya iya pasti diundang misalkan setiap ini diundang supaya mengembangkan di wilayah-wilayah sana. Bupati Pandeglangnya diundang, Bupati Lebaknya diundang, sama gubernur diundang industri-industrinya. Nestle kalau perlu dari pusatnya dipanggil ini loh. Pengembangan air mineral juga bisa di sana saya kira. Dan kemudian harus ada kesadaran dari masyarakat bahwa peningkatan ekonomi di wilayah kita itu penting. Penting. Selain tentunya kita juga sadar bahwa Banten adalah sangat religius, misalkan tidak mengabaikan mereka yang konsen di pesantren selain juga mengembangkan agama boleh diberi ruang. Harus diberi ruang terhadap
industri-industri ini menjadi karyawannya misalkan, atau diberi ada istilah plasma dan lain sebagainya, mereka silahkan mengembangkan secara wira swasta gitu ya, pengembangan pengemukan, kemudian pengembangan dan lain sebagainya, industri-industri itu yang bayarnya jelas, misalnya pembelinya jelas, penampungnya jelas adalah industri-industri yang besar itu, kan bisa dilakukan seperti itu, kan konkret. Jadi jangan investor datang udah nanam, rame-rame di demo. Nah itu. Jadi harus ada kesadaran juga di masyarakat. Jadi tugasnya pemerintah melakukan penyadaran kepada masyarakat dan jangan dibiarkan. Karena potensinya ada di sana kan begitu. Tapi maka harus ada pendekatan. Dengan sisa waktu kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Pak WH Andika kurang dari 1 tahun ini bisa merubah? Bisa aja. Sangat bisa. Jadi pemerintahan yang sekarang ini membuat grand design-nya. Biar nanti pemerintahan PLT implementasinya kan, dan pemerintahan yang baru tahun 2024 itu yang mungkin dilantik di tahun 2025 pengembangan dari kebijakan itu ketika jalannya sudah, sehingga analisa yang dibuat oleh jalan tol, oleh BPJT bahwa kemungkinan break even dari pembangunan itu, sehingga kan jalan tol yang dari Rangkas sampai ke sana itu murni pemerintah yang mengeluarkan biayanya, karena dianggap tidak break even dihitung dari manapun. Buktikan bahwa pemerintah daerah berkontribusi terhadap pengembangan jalan tol yang ada itu menjadi cepat break even dan kemudian meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah yang dilewati tol. Buktikan pemerintah bahwa pemerintah mampu melakukan itu, melakukan terobosan-terobosan yang sangat terobosan-terobosan yang fundamental terhadap itu. Bahwa kemudian efeknya dari seluruh penjuru Indonesia datang untuk mencari pekerjaan kan bagus juga. Berarti kita memberi peluang kepada seluruh warga Indonesia untuk berpartisipasi membangun bangsa ini, meningkatkan perekonomian masyarakat dan lain sebagainya. Gitu, Bos. Jadi saya kira pemerintah harus kreatif. Dan kemudian harus punya effort. Harus punya dorongan kerja yang maksimal terhadap pengembangan ekonomi itu. Saya kira seperti itu, Mas. Ya, Bang, ngomong-ngomong tadi soal jalan tol ya. Ini kan pasti ada exit tol. Ya, ada 7 exit tol. Total ada 7. Dari penghubung exit tol ke jalan kabupaten atau jalan provinsi. Berarti kan butuh biaya untuk pembangunan, untuk mengakomodir apa tadi itu kendaraan, industri-industri yang tadi di konsep hadir di sana. Nah, itu kewenangan siapa nanti, Bang? Nah, maka itu kita harus membuat RT RW yang baru. Dan kemudian kita membuat, gubernur harus membuat pergub kebijakan untuk daerah-daerah tumbuh itu, daerah tumbuh baru. Nah, sehingga ada skala prioritas pembangunan infrastruktur di sana. Kita perintahkan pada kabupaten kota, kalau yang itu jalan kabupaten kota, dan yang menjadi kewenangan provinsi, ya provinsi yang menjalankannya, segera dilakukan percepatan, baik itu untuk kualitas jalannya dan lebar jalannya harus kita bangun di sana, dan kemudian kalau perlu ada jalan-jalan baru, jalan-jalan penghubung baru kita siapkan. Jangan sampai pintu tolnya ada, kemudian keluar pintu tol acak-acakan jalannya, kan juga tidak menarik buat investor. Gimana kalau kondisinya seperti ini? Maka harus ada langkah-langkah. Itu yang saya bilang, agar di periode kepemimpinan 2024-2029 itu sudah bisa terakomodir, bisa langsung action. Walaupun sekarang kita persiapkan juga secara umum kita siapkan. Misalkan ada beberapa yang harus dilebarkan, ada akses jalan baru dan lain sebagainya. Dimulai saja dari pemerintahan yang sekarang dan sampai PLT besok. Kita lakukan itu semua, harus segera dilakukan. Bang, idealnya lebar berapa jalan itu dan kualitas minimal di 8 meter. 8 meter lebar di setiap pintu tol. Untuk 8 ton per sumbu. Iya, 8 ton. Itu bisa ngakomodir kendaraan industri, Bang? Iya, udah cukup, lumayan. Nah,
dan bahu jalan tentunya. Itu badan jalan. Oh, 8 tadi. 8 badan jalan. Itu jalan kabupaten. Kalau jalan provinsi harus 10 meter. Harus 10 meter di sana. Kalau misalkan koordinasinya begini, misalkan itu jalan kabupaten. Iya. Kabupaten yang bebasin, yang bangun provinsi, bisa itu dilakukan? Yang bisa itu adalah bantuan keuangan kita kepada kabupaten untuk pembebasannya. Atau bantuan keuangan untuk membangun jalan itu juga bisa. Nanti bentuknya adalah bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten kota. Bisa. Tapi harus spesifik. Kabupaten nggak bisa bebasin dari anggaran APBD mereka? Bisa. Kalau itu jalan kabupaten ya bisa dong. Oh, iya. Kalau jalan kabupaten bisa, sangat bisa. Dan itu harus dilakukan. Yang kita lewati ini kan ada 4. Tetapi kalau koridor pintu tolnya di 3 Kabupaten Serang, Lebak dan Pandeglang. Tetapi pusat pengembangannya ada 4 karena ada di kota Serang juga, Walantaka. Dari 7 exit ini Walantaka. Terhubung ke jalan provinsi? Walantaka Curug. Walantaka Curug doang? Iya. Itu punya provinsi? Iya, ada satu lagi di Pandeglang. Oh, oke, 2 berarti? Ada 2. Yang 5 punya kabupaten Punya kabupaten kota. Siap. Punya kabupaten kota dan nasional. Oh, ada nasionalnya? Loh, yang di Rangkas itu kan jalan nasional. Berapa? 1 titik ya? Iya, 1 titik itu jalan nasional, nggak tahu. Sama yang paling ujung. Paling ujung Tanjung Lesung? Iya, kan bukan di Tanjung Lesung, pintunya kan di kecamatan yang pasar itu apa ya? Lupa lagi saya. Lupa saya, pasar. Iya, pokoknya jalur Tanjung Lesung lah. Iya. Panimbang. Panimbang. Okay. Pas di Panimbang itu jalan nasional juga yang paling ujung. Berarti nanti pemerintah pusat menganggarkan anggaran yang berbeda dari yang iya, ini kan secara umum kalau jalan nasional di Provinsi Banten sudah layak lah, sudah layak. Hanya ada 2 di jalan provinsi itu yang di keluar pintu pertama dan yang di daerah Pandeglang, saya lupa wilayahnya. Dan itu kita dorong kepada dinas PUPR untuk segera dilakukan pengembangan jalan itu di satu ruas jalan itu. Pertama adalah pelebaran, yang kedua adalah penguatan struktur jalannya. Jadi supaya rigid semuanya di sana dan fasilitas jalannya. Bagus, termasuk di subnya untuk guardrail dan sebagainya, marka jalan dan lain sebagainya. Kita beton aja semua itu, Bang? Iyalah, harus dong, itu harus semuanya. Biar konkret. Aspal kan takutnya cepat rusak. Nah, ngomong-ngomong anggaran ini kan kita lagi kondisi sulit, Bang. Iya. Nah, infrastruktur juga penting, tapi yang lain juga kan penting. Ya, harus ada strategi yang baik lah, strategi yang masif dari pemerintah untuk menggenjot pendapatan. Pertama, metode soal metode lockdown dan lain sebagainya harus diatur. Jangan kemudian ketika kita terlalu khawatir, terlalu takut terhadap pandemi, kemudian mengorbankan hajat hidup pokok masyarakat. Harus kita atur, kita tata, benar-benar kita tata. Makanya lockdown mikro ini ya bagian dari solusi. Kalau di satu kampung atau di satu RT terjadi, ya di situ saja yang dilakukan lockdown, PPKM. Dan kemudian kita harus melakukan swab di wilayah itu. Kalau yang ternyata negatif, ya bolehlah beraktivitas, disilahkan. Itu tugasnya pemerintah memfasilitasi. Nah, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat tidak terlalu terganggu. Dengan pandemi kan terganggu, tetapi kan tidak. Artinya masyarakat ada hope, ada harapan untuk beraktivitas, untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan lain sebagainya. Harus diberi jalan itu, harus diberi ruang itu. Betul. Termasuk ekonomi pemerintah. Nah, itu harus digenjot. Misalkan barang-barang yang ekspor diproduksi di wilayah Banten, ya harus diberi ruang yang investor masuk. Ya kan tadi itu, kalau ekonomi berhenti, bagaimana masyarakat mau bayar pajak? Iya, itu. Kan pendapatan kita kan dari pajak. Artinya kita tidak boleh berhenti ketika pandemi, kita berhenti membangun. Ya nggak boleh, terus harus tetap dibangun. Harus tetap negeri ini dibangun, pajak ini harus tetap dikembangkan, dan kemudian masyarakat harus bisa dipastikan ekonominya membaik, baik dan membaik. Itu strategi kita bersama lah. Yang penting kan tidak kumpul, tidak berkerumun, kemudian membatasi diri. Dengan seperti ini kan berhadapan 1 meter kan boleh. Yang penting tidak ada kerumunan massa
kayak kemarin yang terjadi ketika libur Lebaran sebentar saja seperti itu, efeknya kan seperti hari ini. Tapi kalau ditata saya kira tidak. Kita tata lah, dan masyarakat harus taat itu dan harus memahami itu semuanya gitu. Jadi jangan kemudian menjadi berhadap-hadapan antara masyarakat dengan pemerintah gitu ya dalam hal PPKM itu. Kita harus kooperatif bersama-sama. Sekali lagi itu kepentingan bersama, peningkatan ekonomi yang jelas bahwa kita tetap harus 5M. Itu harus. Kemudian dengan 5M apa kemudian membatasi aktivitas? Aktivitas bisa dibatasi, tetapi tidak mematikan aktivitas dan tidak mematikan produktivitas. Itu yang penting, tetap produktif. Yang sakit ya dirawat, diurusin oleh pemerintah di rumah sakit. Yang sehat ya diberi jalan untuk beraktivitas secara ekonomi dan lain sebagainya. Saya kira seperti itu, dan mudah-mudahan dengan itu sumber pembiayaan provinsi kan paling besar adalah dari pajak kendaraan bermotor. Gerai-gerai ya harus dibanyakin, kalau misalkan dibatasi orang berkerumun, nah, ya kita manfaatkan misalkan di kantor-kantor atau online, di kantor kecamatan, di Indomaret, didorong ke sana mereka bayar. Gitu, dipermudah dulu gitu. Harus diberi pelayanan yang maksimal. Nah, gitu. Pemerintah Provinsi Banten mengambil kebijakan untuk efisiensi anggaran ini, salah satunya ini, Bang. Rencananya memotong tunjangan kinerja ASN. Abang gimana pendapatnya tentang itu? Ya, saya kira tunjangan kinerja ASN dalam kondisi seperti ini, ya kita harus ada kebersamaan, memang harus ada kebersamaan ya, bersama-sama empati lah kepada kondisi yang ada. Karena kondisi prihatin ya harus dijalani. Karena kalau DPR nggak ada tunjangan kinerjanya. Dengan kata lain mendukung ya, Bang? Pokoknya kita harus sama-sama lah. Kita harus sama-sama melihat kondisi yang ada, harus kita jalani, gitu. Iya. Itu harus diterima lah. Efektif nggak sih, Bang? Kayak work from home, bekerja di rumah? Iya, kalau dari sisi kinerja saya kira memang kalau dibilang tidak efektif, ya tidak lah. Tidak ya? Kurang. Kalau itu menurun jadi kinerjanya ya. Tapi ini kondisi real kan yang ada, ya kita jalani saja lah. Yang penting kemudian tidak mengurangi pelayanan, gitu. Pelayanan kepada publik tetap prima, artinya tetap sesuai jangka waktu, misalkan membuat dokumen apa, membuat perizinan apa, tidak mengurangi waktunya, dan kemudian tidak kemudian jadi sulit, tidak kemudian karena ada di kantor jadi ini ketemuan di restoran, ya jangan juga. Gitu. Ya pokoknya iya, jangan sampai seperti itu yang terjadi. Ya pokoknya harus diberi pelayanan lah, diberi pelayanan masyarakat terhadap birokrasi pemerintahan, terhadap perizinan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan oleh masyarakat bagi pengembangan ekonomi masyarakat, bagi pengembangan pemerintahan, kepentingan dokumen-dokumen pribadi dan keluarga masyarakat, gitu. Kalau Abang punya pendapat atau barangkali saran ya, selain PKB, apa sih potensi yang besar bisa mendapatkan pendapatan asli daerah? Apalagi dalam kondisi saat ini pandemi. Saya kira memang pendapatan asli daerah kita yang paling besar memang PKB, pajak kendaraan bermotor. Tapi yang lain juga bisa sebenarnya, dari pertambangan, kemudian dari perhubungan, ada juga yang bisa dimaksimalkan. Tentu dengan kinerja yang kita dorong agar mereka bisa jeli, kemudian cerdas menangkap peluang-peluang pendapatan daerah yang harus ditingkatkan, gitu. Yang harus dilakukan adalah aktif, ya kan? Selain aktif, tentu juga adalah pengawasan ke dalam dari kinerja aparatur kita terhadap memaksimalkan pendapatan asli daerah dari hal-hal lain selain pajak kendaraan bermotor. Banyak sebenarnya sumber-sumber kita, air permukaan dan lain sebagainya. Kita punya bandara juga bisa dimanfaatkan kan. Kalau nggak salah ada pajak apa tuh, sewa
alat berat ya di bandar ya. Saya nggak ngerti provinsi ada di mana, tapi kalau kabupaten kota pajaknya ada di parkir, kemudian ada di jasa-jasa lainnya. Saya belum dapat penjelasan tentang potensi pendapatan provinsi di area bandara, karena yang ada adalah pajak bumi dan bangunannya yang ada. Itu semuanya di kabupaten kota. Semua di kabupaten kota. Kapan rencana pembahasan ini, Bang? Kemarin kita coba koordinasi dengan Pak Sekda. Saya bilang Pak Sekda kalau ingin cepat persoalan skema baru SMI harus segera, ya kita segera. Saya bilang saya berharap di bulan Juli ini, awal-awal Juli, ya nanti kita koordinasikan dengan teman-teman, katanya begitu. Ya mudah-mudahan bisa cepat, apalagi kalau bisa efektifnya di September. Tapi saya kira kalau saya hitung sih mungkin bisa efektifnya di Oktober kayaknya. Mulai pembahasannya? Bukan, artinya APBD perubahan itu baru bisa berjalan di Oktober. Nah, walaupun harapan kita di September. Pembahasannya bulan depan? Pembahasannya mulainya kan KUA dulu. Oh, KUA PPS? Iya, KUA PPS dulu masuk. Itu kan perlu waktu pembahasan. Apalagi ada skema baru pasti agak panjang pembahasan. Dengan batalnya SMI? Iya, ada skema baru itu. Saya minta kami lah, DPRD juga, saya secara pribadi meminta kepada TAPD untuk memaksimalkan potensi pendapatan sehingga APBD tahun 2022 menjadi 13 triliun. Kan kita sebenarnya tadinya sudah tinggi, sekarang 11, 12, hampir 12. 12 itu ditambah pinjaman 4 triliun. 4 triliun 15 koma. Oh 15 koma. Oh iya, sekarang kan 11 koma, maka kita minta 13 koma begitu, sehingga kan artinya program kerja 2021 di cover di 2022. Begitu. Jadi ada yang dipending kasarnya. Bisa nggak tuh? Ya harus bisa. Harus bisa, jangan sampai berhenti. Program itu jangan sampai berhenti. karena kemudian citra pemerintahan jadi kurang baik kalau itu diputus, membuat kegaduhan baru nanti. Itu nggak boleh terjadi. Nanti tugas berat kepala Bapenda dia. Iya, itu pokoknya yang harus tetap dilaksanakan, karena itu sudah tender, orang sudah punya harapan, sudah persiapan, orang udah punya kegiatan mempersiapkan seluruh kegiatan. Selain itu juga pemerintah tidak boleh merugikan. Tapi kalau yang belum ditender kan boleh dong? Ya boleh, kalau itu boleh. Ini kan sudah ditender, orang kan udah kerja, nggak boleh, dan nggak boleh dibayar segitu aja. Karena tetap kemudian pemerintah harus bertanggung jawab menyelesaikan program yang ada, gitu dong. Kita tunjukkan bahwa kepada publik, kita tunjukkan kepada masyarakat Banten apa yang sudah menjadi rencana, apa yang sudah menjadi program diselesaikan sampai tuntas. Sudah ada gambaran belum yang belum dilaksanakan yang bisa di pending, Bang? Berapa duit kira-kira? Loh itu banyak sekali. Apa aja tuh? Nah, pengadaan lahan gitu masih bisa. Kalau pengadaan lahan kan pakai APBD. Yang paling bisa dilakukan penundaan adalah pembangunan fisiknya. Iya, fisiknya itu bisa dilakukan beberapa. Fisiknya masuk skema SMI? Ya kita belum bahas. Itu kan kita lagi mencari formulasi. Ini mencari formulasi. Mungkin saja kan diambil dari situ atau nanti dari mana seperti itu skema rupanya belum. Ini baru isu, baru wacana yang kita bahas. Bahwa pembatalan SMI itu hampir dipastikan dibatalkan, kan dibatalkan. Tentu kita harus mencari solusinya, itu yang terpenting. Solusi yang terpenting untuk menyelesaikan persoalan-persoalan program dan pembangunan yang sudah ditentukan. Jangan sampai pembangunan, program kerja pembangunan sudah ditentukan ini terbengkalai. Itu kalau secara nasional itu jadinya krisis lagi. Nggak boleh itu terjadi. Bahwa pandemi agak sedikit memperlambat, iya. Tapi itu jangan dijadikan alasan sebagai hambatan, nggak boleh. Atau kemudian persoalan terombang-ambingnya sistem pinjaman di SMI, itu ya nggak boleh juga. Kalau menurut saya, pemerintah provinsi dan DPRD harus membuat solusi terbaik terhadap penyelesaian skema baru dihentikannya pinjaman dari SMI. Dan pembangunan tetap berjalan. Fraksi Nasdem PSI kemarin sikapnya terhadap SMI apa, Bang? Di APBD? Kita tidak menilai itu karena kan belum dibahas secara ketika rapat pimpinan kita kembalikan kepada gubernur. Kan? Kemudian kita mendapat penjelasan dari Sekda, kemungkinan tetap akan dihentikan. Ya, kalau dihentikan harus
mari kita bersama-sama buat skema barunya seperti apa, skema penyelesaiannya seperti apa, kita minta. Begitu, Bos. Tadi masukan-masukan Abang seperti itu, gali iya. si APBD ya. Iya, gali potensi APBD. Kalau direkam ada rekamannya. Itu dari murni pertama yang mengusulkan saya secara pribadi dan kemudian menjadi kesepakatan bersama ditambah oleh teman-teman. Begitu, Bos. Bang, terakhir closing statementnya. Iya. Nah, saran deh buat masukan dan saran buat Pemprov Banten. Selain dari itu tadi garis besarnya seperti. Ya, begini. Saya melihat pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini ketika meminjam kepada SMI tidak integral, tidak sistematis, ditanyakan mestinya yang penting dapat dulu, iya dulu jawaban. Kemudian kesan tanda petik kita seolah-olah dipermainkan, tanda petik lah ya. Ya, okay. Sehingga yang sebelumnya katanya tidak ada bunga, tenornya 8 tahun, kemudian ada bunga, tawar-menawar bunga, dipercepat. Iya, atau interest lah. Kemudian dipercepat interestnya, dipercepat tenornya. Nah, itu kan seolah-olah tidak matang perencanaan terhadap dan komunikasinya terputus. Menurut saya ada yang putus lah gitu ya. Kita berharap Sekda sebagai leading sektor komunikasi kepada pemerintah pusat ini harus konkret, harus jeli melihat persoalan-persoalan seperti ini sehingga kemudian tidak membuat sedikit terganggu perjalanan pemerintahan. Dan pemerintahan Wahidin Halim Andika ini kan di bulan Juni ya 2022. Mei habisnya, Pak. Ya, Mei 2022. Kurang dari 1 tahun. Kurang dari 1 tahun ya. 11 bulan berarti ya. 11 bulan. Maka program 2020 itu benar-benar harus prudent, harus hati-hati. Harus benar-benar hati-hati. Kenapa? Karena di setengah main di bulan Mei berhenti, kemudian dilanjutkan yang lain yang menyelesaikan. Maka kita berharap tidak ada perubahan-perubahan program di tengah jalan seperti hari ini. Di tahun 2022. Program yang sudah dibuat di akhir tahun 2021 itu benar-benar bisa diselesaikan sampai dengan masa perubahan APBD 2022 gitu. Jadi harus dibahas secara matang. Ya, makanya harus matang, harus persiapannya konkret sehingga tidak ada gonjang-ganjing lah. Seperti itu, Bos. Jadi meminum dulu masa jabatan habis juga kan. Iya, enak, elegan, gitu ya. elegan melepasnya. Iya, meskipun nanti misalkan RPJMD-nya nggak tercapai, itu kan faktor lain ya. Gitu. Tapi soal anggarannya leading ya, Bang ya. Iya dong, harus itu. Makanya prediksi segala macam, nah strategi peningkatan pendapatan dari mana, ya harus konkret dipaparkan kepada kita, iya dong. Itu enaknya DPRD kan, kita bisa menilai, kemudian mempersiapkan segala macam. Ya. Oke, mungkin cukup sekian ya, Bang ya. Siap. Bincang-bincang kita nanti. Terima kasih. Lain waktu bisa kita. Bos Rahmat, mudah-mudahan podcastnya maju, berkembang, banyak viewer, banyak like. Ya, gitu. Ini dukungan Abang ya, siap. Ini sangat berarti loh, Bang. Terima kasih, Bos. Oke. Sukses. Oke, teman-teman, itu tadi bincang-bincang saya dengan Ali Nurdin Abdul Ghani, anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten yang juga Ketua Fraksi Nasdem PSI DPRD Provinsi Banten. Kita jumpa di lain waktu dan kesempatan.